Halo semuanya, aku Jelita dan bersama dengan Korubi juga di Rahasia Investasi Sukses. Nah, di sini kita lagi bersama dengan Shirley Hananto, salah satu finalis dari Miss Universe Indonesia Jawa Timur. This my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo semuanya, salam kenal. Oh aduh mantep nih, jauh-jauh nih dari Jawa Timur nih. Iya. Betul banget nih. Thank you ya udah datang. Nah mungkin kita mau ngobrol-ngobrol nih. Nah boleh perkenalan diri dulu nih. Jadi halo teman-teman semua, halo Korobi, halo Ya. Jelita. Aku Shirley Hananto, Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023. Nah mungkin boleh tahu nggak gimana nih asal mulanya kamu bisa ngikutan Miss Universe ya? Jadi asal mulanya itu aku emang suka banget di dunia entertain. Dimulai dari modeling, terus ikut di berbagai duta wisata, duta-duta gitu di kota Malang. Terus akhirnya lanjut, kemarin kesempatan juga ada kebukaan ini. Pendaftaran Miss Universe, terus pengen nyoba karena kan sebelumnya pageantnya masih tingkat kota, pengen nyoba yang lebih lagi, jadi nyoba di Miss Universe Jawa Timur. Terus kebetulan rezekinya jadi bisa dikirim ke nasional juga kemarin di Miss Universe Indonesia gitu. Berarti kamu tuh ikut pageant udah lama ya, jadi nggak hanya Miss Universe Iya, Indonesia ada aja? beberapa duta-duta sebelumnya ikut juga. Oh. Terus kenapa kamu memilih pageant sebagai karir kamu gitu? Karena menurut aku ada korelasi antara pageant sama modeling itu. Terus ada korelasi. lebih banyak relasi juga, terutama kayak desainer, fotografer kayak gitu kan banyak luas banget kalau di pageant. Terus menurut aku itu bisa menunjang di karir aku di modeling gitu awalnya mikirnya. Iya. Nah biasa kan sebagai seorang misalnya pageant ya gitu ya, ada hal yang mungkin advokasi atau mungkin apa yang digaungkan. Nah, kalau dari kamu sendiri apa nih? Kalau kemarin advokasi aku namanya Bionicful, jadi berfokus sama teman-teman kita yang punya different ability gitu. Keren, different ability, mungkin boleh diceritain nih biar siapa tahu nih yang kampanyenya mirip-mirip bisa bersama-sama Iya, ya. bener-bener. Iya. Jadi kemarin aku sempat kayak kolaborasi gitu sama HWDI di Kota Malang, tapi HWDI fokusnya lebih ya? ke perempuan Oh. untuk different ability-nya. Jadi wanita sama anak-anak gitu yang ada di Malang yang punya different ability, kita campaign supaya mereka punya semangat lebih. Jadi waktu itu di CFD gitu, Oh, di rame-rame Car Free sama Day di masyarakat yang CFD. lain juga. Oke. Iya. Next kalau boleh tahu nih ya, kamu setelah kompetisi Miss Universe Indonesia kemarin tuh kamu sekarang karirnya apa, kayak gimana, terus juga kamu pendidikannya apa sih? Oke, jadi setelah Miss Universe kemarin itu Iya, sempet dapat beasiswa. Sebelumnya aku itu S1 akuntansi, jadi S1 ekonomi. akuntansi ekonomi, oke. Terus karena dapat beasiswa S2, jadi kemarin tuh aku sempat ambil jurusan manajemen bisnis. Jadi sekarang masih kuliah. Oh, masih kuliah ya. Nah, ketika kamu habis ikutan ajang Miss Universe ini kan pasti terbuka di peluang-peluang, makanya kayak bisa hadir di sini nih. Iya benar. Nah, apa nih yang sekarang yang sedang mungkin kamu jadi apa brand ambassador atau apa, mungkin boleh Iya di-share benar juga nih. banget. Miss Universe ini buka peluang banget untuk aku. Jadi aku juga jadi salah satu brand ambassadornya untuk perusahaan coklat Parrot di Surabaya. Perusahaan Base-nya, coklat. ya. Lihat kamu manis jadi. Iya, cerita ya mungkin. Kebetulan saya suka coklat, jadi ini sangat-sangat gitu. mendukung sekali ya. Oh, jadi nyambung ya. Jadi nyambung banget. Nyambung ya. Iya. Jadi kamu BA-nya, nah perusahaan coklat boleh di-share dikit nih, karena kan kamu BA-nya, mungkin boleh campaign juga nih. Iya. Jadi dulunya Parrot ini udah perusahaan yang lama. Cuman biasanya Parrot ini kolaborasinya sama untuk kayak hotel-hotel atau perusahaan-perusahaan, karena jualnya kayak bulky gitu, 12 kilo, 100 kilo kayak gitu. Jadi yang gede. Nah, baru-baru tahun ini kita Parrot ini ngeluncurin produk yang kemasan untuk masyarakat. Jadi udah bisa dibeli di e-commerce gitu. Beli di e-commerce. Buat baking itu macam-macam, ada yang low fat, ada yang kalau misalkan mau coklat banget itu ada yang dark coklat. Ada minumannya juga, jadi banyak. Di situ kamu sekalian edukasi coklat ini kegunaannya untuk Iya, apa bener juga banget. gitu ya. Wah. Oke, ngomongin tentang kamu udah sebagai brand ambassador Parrot, kan perusahaan besar ya di Jawa Timur. Nah,
apa sih rahasia kamu bisa sampai di titik saat ini? Kan kamu ikut Miss Universe, terus udah ngikutin pageant sejak lama juga ya, dan sekarang bisa jadi brand ambassador. Apa sih rahasianya? Harus punya goals yang di set sih menurut aku. Goals. Goals yang di set. Jadi kita harus tahu kayak 2 tahun ke depan kita mau ngapain, 5 tahun ke depan kita mau ngapain, apa yang mau kita raih, terus jalan-jalan untuk menuju goals itu tuh kayak gimana. Gitu. Dan pasti ketika kita mulai meluncur ke suatu bidang itu nggak mudah. Pasti banyak ocehan-ocehan dari mana-mana. Nah itu harus bisa ngeblok. Kita harus tahu mana yang diblok untuk nggak didengar dan mana yang perlu kita dengarkan untuk merubah diri kita. Itu penting banget. Wah. Ini bisa dibilang muda ya kan, berkarya dia. Apalagi tadi kan sejak ajang Miss Universe jadi membuka peluang-peluang dan lain-lain sebagainya. Nah tadi kan kamu kan juga misalnya kontrol dari media sosial kan banyak julitan dan itu. Nah apa yang kamu lakukan nih, misalnya bisa ada yang gibah gitu atau gimana sih? Jeje mungkin pernah ngalamin juga dia. Netizen kan macam-macam ya, yang positif. Gimana tuh? Lihat kontennya dulu. Kalau misalkan kontennya itu ngeritik misalkan kayak rambutnya jelek deh kayak gini, bagusan gini. Itu bisa kita jadiin masukan. Biasanya aku jadi masukan. Kalau misalkan sarannya gitu aku coba dulu. Oh ternyata lebih cocok ya nggak apa-apa. Berarti sarannya kan membangun. Tapi kalau sarannya lebih julid yang kayak bla 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 gitu nggak usah didengerin, kan belum tentu benar juga. Jadi kita nggak usah yang terlalu ngambil hati gitu loh sama omongan orang, karena omongan orang itu bukan yang selalu bikin kita maju terus. Kita harus punya apa ya istilahnya kayak boundaries juga gitu loh untuk diri sendiri. Karena kan itu jatuhnya udah kena mental. Kadang-kadang orang kan udah kena mental gini, ya. Oh iya, kalau boleh sharing nih ya, aku mau nanya, jadi Shirley ini sempat viral nih di Miss Universe Indonesia, salah satu Miss Universe yang paling viral di antara provinsi lain, karena waktu itu kompetisi. Nah di situ tuh Shirley banyak yang ini ya, banyak yang komen negatif. Nah kamu tuh gimana sih kayak cara untuk motivasi kamu untuk tetap jadi semangat di Jakarta, kamu tetap ikut kompetisi, tetap nunjukin yang terbaik sampai sekarang bisa jadi brand ambassador juga. Nah kamu gimana sih untuk menanggulangi kayak komen-komen negatif, kan waktu itu bener-bener viral banget kok waktu itu. Jadi waktu itu tuh aku sempat bacain, terus komennya tuh ada yang banyak banget yang nggak benar beritanya, banyak yang nggak benar. Aku nggak ambil pusing sih kalau sesuatu yang nggak benar tuh, karena kan nggak benar. Terus kan yang paling tahu kan diriku, keluarga aku, teman-teman dekatku tuh tahu aku kayak gimana. Jadi kayak ya udah menurut aku lucu aja gitu loh, mereka jadi yang lebih tahu daripada aku sendiri kan. Jadi aku nggak ambil pusing gitu. Jadi ya udahlah, yang penting aku tetap set goalsku, aku tetap fokus sama diriku sendiri, karena kan mereka akan berhenti sendiri kalau lihat kita tuh berkembang. Mereka pasti capek kan, sedangkan kita tuh nggak boleh capek sama diri kita sendiri gitu. Hebat ya, masih muda, mesti menguasain segala hal dan bisa mengatur emosi ya. Ya kan, karena apalagi kan ya wanita kalau dibilang apa dikit kan ada sensi, saya bilang gitu. Aduh hebat nih. Jadi ini mungkin juga jadi pembelajaran buat teman-teman semua yang nonton juga, bahwa tadi mengelola emosi tadi ya, jangan sampai kena mental ya. Karena bisa stop berkarya jadinya kan. Nah, kedepannya sendiri nih apa impian kamu yang lagi kamu kejar nih? Jadi karena dapat kesempatan S2-nya, aku punya impian untuk jadi dosen. Wah, keren. Dosen nih. Dosen apa nih? Akuntansi. Kirain dosen coklat. Belum ada dosen. Boleh coklat. juga itu dicoba. Oh, dosen akuntansi. Nah, ini jadi waduh, aku bisa bayangin nih dosen paling cantik. Amin. Kayak di film-film itu aja. Dosennya lewat gitu. Kayak itu kamu udah gak dikira dosen deh, kayak dikira mahasiswa. Kakak. Iya, cutting. Iya, oh jadi pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen. Wah, ini kalau nonton bisa rektor. Tapi kan kamu masih ini ya S2 ya. Oke, iya saya rasa banyak nih. Apalagi di Rahasia Investasi Sukses saya banyak interview kampus-kampus ini ya, universitas tuh. Iya, universitas. Wah, oke, kita doain ya all the best ya. Nah, kalau yang tadi kan kamu ada tadi advokasi ya tadi ya, berhubungan sama yang disable sendiri, mungkin kalau dari sisi yang itunya kamu rencana ada apa yang kamu akan lakukan nih? Aku pinginnya tetap kolaborasi sih, tetap karena kolaborasi ya? Kalau kolaborasi itu lebih mudah untuk ngumpulin massa kan daripada sendiri bikin champion kayak gitu. Boleh ntar kita kumpulin massa di sini. Boleh. Bisa di sini juga. Bisa, iya. Jadi supaya
teman-teman yang punya different ability ini nggak dipandang sebelah mata karena Oke, banyak, iya. nggak semua sih. Di Indonesia juga belum semua sekolah itu yang mampu kan untuk nerima teman-teman yang different ability. Nah, Oke. harapan aku tuh supaya semua sekolah tuh bisa mewadai karena kan Oh, mereka iya, kadang iya. di sekolah itu belum ada gurunya juga, makanya sekolahnya juga belum bisa nerima. Iya, Nah, iya, semoga iya, makin banyak kesini itu manusia-manusia atau orang-orang itu yang aware jadinya Iya, iya. kepikiran untuk ngajar juga untuk different ability Iya, gitu. iya. Saya rasa kalau kamu yang gaungin terus makin banyak. Nah, Iya, 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 gitu ya. Oke, mungkin Jelita ada lagi yang ingin ditanyakan nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Kan kamu sendiri orangnya Jawa Timur, tinggal di Malang atau nggak sering kerja di Jakarta, di Surabaya, sorry. Nah, kamu tuh kedepannya ada impian nggak? Misalnya kan kamu pengen jadi dosen juga, atau mungkin kamu karir di entertain atau modeling ini tuh pengen nggak kayak ada sampai ke Jakarta, atau kamu mau ikut pageant lagi kah? Kalau pageant untuk sekarang masih belum, tapi belum ya? untuk modeling pengen banget bisa Oh. sampai Jakarta, sampai nasional, sampai internasional kalau bisa. Iya. Masih pingin. Amin. Kita doain ya all the best ya. Iya. All the best. Oke, wah senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol. Thank you so much ya udah hadir di sini, udah ngobrol-ngobrol dan juga bisa membagikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke, thank you sekali lagi. Demikian teman-teman bincang-bincang saya bersama seorang Miss Universe Indonesia Jawa Timur Ini dia ya kan. pemenangnya nih. Pemenangnya mantap sekali. Dan semoga apa yang menjadi impiannya ya bisa tercapai, sukses, dan terima kasih juga Jelita udah memandu acara pada acara kali ini ya. Sukses juga buat Jelita ya. Amin, thank you. Jelita ini udah model juga. Saya kasih bocoran lagi ya, walaupun udah model juga, udah go internasional juga. Salah satu BA-nya apa? Sunsilk ya. Iya. Iya, keren Sunsilk banget. tuh jadi bintang iklan juga di berbagai, ada Bank BTN dan lain-lain ya. Itu coming soon nih 2000 Iya, tahun depan tayangnya. tahun depan, dan ada lagi tuh yang wah keren, pokoknya keren banget ya. Semoga semuanya sukses semuanya, teman-teman semuanya, muda-muda berkarya luar biasa. Demikian teman-teman, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga ada Saya Jelita. Saya Sherly Hananto. bye bye. Bye. Hai teman-teman, saat ini saya sedang berada di Victoria Square dan kita lagi lihat nih kegiatan Miss Universe lagi mengadakan photo shoot dan juga bikin konten yang berada di Victoria Square. Oh, honey bunny, sugar plummet. White collar, white collar, white collar, white. Oh, honey bunny, sugar plummet. White collar, white. Oke teman-teman, kita mau tanya nih bagaimana kegiatan suasana hari ini nih. Cerita gimana nih kegiatan hari ini? Halo semuanya, jadi hari ini kok kita kegiatannya lumayan padat banget. Tadi pagi kita udah nge-gym, boxing, muay thai, karena kita Iya. mau ada photoshoot untuk Christmas. Menurut Sherly gimana nih suasana di sini dan juga apa yang kesan-kesan dari Sherly sendiri nih? Nyaman banget sih, jujur di Victoria Square ini kayak hawanya ngantuk, pingin tidur saking cozy ya, karena nyaman banget, adem banget. Walaupun tadi itu kayak panas terik, tapi di sini tetap adem gitu kerasanya. Honey bunny, sugar plummet.